Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Hermalida Syanduri, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas B, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan analisis penawaran efek syariah di Bursa Efek Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis penawaran efek syariah di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal syariah, yaitu merupakan kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan suatu lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia yaitu MUI telah mengeluarkan ketentuan mengenai kegiatan investasi dan produk investasi di pasar modal syariah Indonesia. Ketentuan tersebut dituangkan dalam fatwa MUI. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia setelah melalui berbagai proses dan tahapan, prospek perkembangannya sangat prospektif akhirnya melahirkan berbagai produk atau instrumen investasi syariah di pasar modal syariah dan bertambahnya jumlah perusahaan yang listing dalam daftar efek syariah. Penerbitan instrumen-instrumen investasi ini dipandang sebagai inovasi yang dikembangkan untuk segala bentuk keuangan syariah khususnya di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada pihak dan masyarakat yang menganggap bahwa pasar modal syariah jika dilihat dari perkembangannya masih berjalan di tempat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait pasar modal syariah. Hal ini dibuktikan dengan melihat statistik perkembangannya sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 yang terus meningkat. Pada tahun 2013, periode pertama, daftar efek syariah sebesar 302 dan periode kedua meningkat hingga 328, sedangkan di tahun 2019, periode pertama tercatat 408 dan periode kedua mencapai 445. Reksadana syariah juga merupakan portofolio pasar modal syariah yang dikembangkannya terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Tercatat dalam data statistik pasar modal syariah yang dikelola Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 dengan NAP sebesar 10 miliar hingga tahun 2019 mencapai 53,7035 miliar dengan jumlah reksadana. Kendala yang pertama yang ditemui dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia adalah pengetahuan masyarakat terhadap pasar modal syariah masih kurang. Bahkan pelaku pasar modal yang masih dibilang pemula sebagian kecil hanya mengenal saham saja. Artinya, produk pasar modal syariah lainnya seperti reksadana syariah dan obligasi syariah belum begitu dikenal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait pasar modal syariah dan produk-produknya. Kedua, belum ada regulasi atau undang-undang khusus pasar modal syariah. Secara landasan hukumnya, pasar modal syariah memang masih mengacu pada undang-undang pasar modal konvensional. Begitupun dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada yang membicarakan mengenai pasar modal. Akan tetapi, seluruh transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ternyata, masih ada keraguan dari masyarakat mengenai perdagangan atau transaksi di pasar modal syariah apakah benar-benar terhindar dari unsur riba, masyir, gahar, dan lainnya yang bertentangan dengan syariah sehingga masyarakat masih belum siap pula berinvestasi di pasar modal syariah. Sedangkan legalitas yang digunakan oleh Bapepam adalah perkembangan keberadaan pasar modal syariah yang dilihat dari permintaan pelaku pasar yang berminat terhadap pasar modal syariah. Ketiga, dalam perkembangan pasar modal syariah masih kurang dukungan dari pihak-pihak, terutama dari hal sosialisasi dan untuk menjawab keraguan masyarakat, misalnya terkait kesyariahan dari pasar modal syariah itu sendiri, ataupun produk-produk pasar modal syariah yang diperkenalkan belum bisa menarik perhatian investor. Seringkali terhadap perbedaan pandangan mengenai pasar modal syariah sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat. Mengenai sosialisasi pun, untuk pasar modal syariah hanya berfokus ke daerah atau edukasi kepada perusahaan tertentu yang berpotensi adanya peluang menarik investor. Dari kendala-kendala di atas, beberapa strategi telah diterapkan untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Mulai dari BEI yang membuat program untuk memastikan pemenuhan aspek investasi syariah dari investor. Salah satunya dengan sertifikasi dan pernyataan langsung dari DSN MUI untuk setiap anggota bursa syariah online trading system SOTS yang memang dari awal mengususkan layanan akses terhadap pasar modal syariah. Tujuan dari program ini untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu terhadap pasar modal syariah serta para investor bahwa setiap transaksi efek syariah pasar modal syariah sudah benar-benar syariah dari awal. Saat ini, regulasi yang mengatur pasar modal syariah antara lain UU nomor 8
tahun 1995, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan, dan peraturan lainnya. Perkembangan pasar modal syariah ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dari satu periode ke periode yang lainnya melalui instrumen pasar modal syariah yang saat ini berkembang. Seperti halnya saham syariah, perusahaan-perusahaan yang mengincar saham demi menarik investor untuk menjaga posisi keuangan perusahaan tersebut. Begitu pula dengan obligasi syariah atau suku, turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui produknya yang berguna bagi perusahaan tidak hanya dari negara tetapi juga perusahaan swasta. Pemerintah yang menerbitkan suku digunakan untuk membiayai APBN, baik dalam pembangunan proyek, industri, bahkan sektor lainnya. Dikatakan berpengaruh karena apabila suku mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Tahun ini memang belum ditetapkan roadmap seperti tahun sebelumnya, namun OJK masih tetap melakukan upaya dalam mengembangkan pasar modal dan pasar modal syariah secara transparansi dan efisien dengan beberapa fokus utama yang akan direalisasikan pada tahun ini yang tidak jauh berbeda dengan strategi pada roadmap atau melanjutkannya dan lebih meningkatkan strateginya. Selain fokus utamanya tentang pengusahaan pasar modal, peningkatan jumlah emiten UMKM juga menjadi fokus pengembangan pasar modal, serta peningkatan peran pasar modal pada pembiayaan sektor pemerintahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.